Akhirnya kita sampai di negara kelima dalam trip ini. Negara ini itu dinobatkan sebagai negara terbahagia nomor 1 di dunia. Welcome to Helsinki. Dan di video kali ini, seperti biasa aku akan ajak kalian untuk keliling Helsinki, ibu kota dari Finlandia. Banyak banget fakta unik mengenai negara ini. So let's get to the video. Kita udah disembark guys. Ini tadi terusnya. Kita dari tempat ke hotel tuh lumayan jauh, 2,1 kilo, karena kayaknya memang ini di ujung. Jadi mungkin antara kita mau ambil train atau naik boat, kita lihat aja. Ini portnya. Yeay! Sekarang masalahnya ke city center itu lumayan jauh karena portnya itu di ujung. Kita antara mau cari boat atau naik tram or metro kayaknya. Dan ini windy banget, berangin. Aduh, dingin banget. Udah sampai guys. Enggak sih, sebenarnya kita salah metro. Jadi masih agak jauh dari hotel. Jadi kita jalan aja sama jalan-jalan ini sekitar sini. Kita pun bawa koper jalannya. Fun fact, di antara semua negara Skandis dan juga Baltik, Finland itu adalah capital yang terdingin di antara semuanya. Karena kalau dari letaknya dia tuh juga sebenarnya lebih atas daripada Oslo ya, sedikit lebih atas, jadi dia jadi capital yang terdingin. Tapi so far menurutku masih sama sih dinginnya. Kalau berhembus angin aja kayak nggak kuat aja. Kita di Esplanade. Sebenarnya ini kayak ya sepanjang ini banyak toko-toko gitu ya. Tempat jalan-jalan aja sih. Ada Christmas market. Tapi kayak masih belum buka. Ini juga masih jam 11-an. Meja-mejanya banyak es-esnya. Tadi dibersihin juga kayak pakai tray gitu. Tadi kita dari sana portnya. Ya, ini dia. Selamat datang di negara paling bahagia di dunia. Welcome to Finland. Ini ngomongnya udah kaku guys. Udah dingin. Terus Helsinki ini capitalnya itu tuh sering dibilang the White City of the North, karena nanti kalau kita lihat bangunan-bangunan di sini itu mostly dibangun dari granit warna putih. Jadi makanya disebut kayak White City karena lebih banyak bangunan-bangunan yang warnanya itu putih. Dan Helsinki ini juga merupakan the northernmost capital in the world. Jadi itu Helsinki adalah capital city, ibu kota yang paling utara yang ada di dunia. Dan dinginnya astaga, karena ini juga termasuk kapital yang paling dingin di antara seluruh Nordic region. Wah, anginnya. Ini view dari atas Senator Square. Mataharinya enak, meskipun gak begitu berasa, tapi lebih hangat sedikit. Ini adalah Helsinki Cathedral. Kita lihat dibuatnya itu dari granit putih, ya tadinya semuanya putih. Dan mungkin salah satu alasannya kenapa Finland itu disebut White City. Di dalamnya Helsinki Cathedral. Kalau kalian lihat mereka banyak pakai white granite, warnanya putih semua. Ini adalah Bible yang pertama ditranslate ke bahasa Finnish pada tahun 1642.
the first complete one. Kita baru keluar dari hotel. Wah, tadi kita setengah jam diam dulu di hotel buat ngecas. Diam dulu karena dingin banget. Baru kita mulai jalan. Sekarang ini -3. Terlihat tidak dingin ya guys, tapi ini dingin banget asli. Gak ada angin pun tetap dingin. Aku mau ajak kalian ke satu monumen, namanya Sibelius Monument. Itu lumayan jauh dari sini sih, sekitar 1,6 kilo. Dia letaknya tuh di Sibelius Park, ada monumen gitu di tengahnya. Nanti kita lihat pas di sana. Oke, jalanannya sama sih ya, kayak di kota-kota Scandis, tapi di sini itu lebih banyak mobil sih. Lebih banyak mobil yang parkir di pinggir-pinggir jalan, nggak serapi di negara Scandis kemarin. Dan di sini kita udah pakai euro ya, udah nggak pakai krona lagi. Kalau dari historinya, Helsinki ini sebenarnya dibangun oleh Raja Swedia Raja Gustav I Swedia pada tahun 1550. Karena yang kayak dalam sejarahnya kan mereka semua sebenarnya dulu itu kayak satu kerajaan gitu ya. Tadi aku lihat orang guys, jadi di depan apartemen atau rumahnya itu tuh ada kayak gini, kayak sapu gitu loh. Kalian tahu nggak tujuannya itu bersih sepatu? Inovatif sih. Nah, balik lagi ke sejarahnya tadi. Jadi dibangun oleh Raja Gustav I Swedia pada tahun 1550. Tujuannya itu sebenarnya untuk menyaingi Tallinn atau Estonia, karena Tallinn itu kan dulu kota perdagangan yang ramai. Jadi Helsinki itu tujuannya dibangun untuk menyaingi Tallinn. Tapi sayangnya itu tuh nggak berjalan lancar sampai abad ke-18. Jadi ke abad ke-18 itu Pulau Suomenlinna itu mulai dibangun, yang benteng laut yang ada di Finland. Jadi pembangunan benteng Suomenlinna itu sebenarnya bertujuan untuk mempertahankan diri dari ekspansi Rusia. Jadi adanya benteng itu, Finland punya kayak suatu kepentingan strategis yang baru, yaitu untuk mempertahankan negaranya dari ekspansi negara Rusia. Tapi sebenarnya disitulah kayak titik baliknya gitu. Swedia kemudian menyerahkan Finland ke Rusia, dan Rusia yang membangun Finland itu jadi tempat yang baru, yang lebih maju daripada saat masa Swedia. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak bangunan-bangunan di sini itu juga kayak agak kayak Soviet minimalis gitu loh, kayak agak kotak-kotak. Terus ada beberapa bangunan-bangunan sejarah juga. Jadi benar-benar bangunannya itu kayak punya pengaruh antara Rusia dan juga dari pada zaman Swedia. Dan juga bahasa-bahasa di sini mereka juga pasti pakai bilingual atau dua bahasa. Jadi ada bahasa Swedish sama ada Finnish. Kalau aku tadi bilang dinginnya itu sama, padahal ini adalah capital terdingin di area Nordik. Guys, aku tarik kata-kata itu, sumpah ini dingin banget. Dinginnya itu kayak nusuk gitu loh, meskipun kayak pakai sarung tangan tetap dingin banget. Pakai long john kayak tetap nusuk gitu loh masuk. Ya, I think this is the coldest capital sih. Dari Copenhagen, Oslo, Stockholm, sekarang Helsinki. Ya, ini paling dingin. Serius. Kayaknya ada amusement park dekat sini. Dan ya, mobil-mobil di sini kotor. Semuanya kotor. Tapi ya, dari semua negara yang Scandi itu, kayak di Helsinki ini paling banyak Asia, tempat makan Asian restaurant. Noodle Story. Tadi di sana Rice Story. Terus tadi ada Indo Nepal Restaurant. Terus kayak dari semuanya yang aku lihat di sini paling banyak sih Asian Restaurant. Enaknya jalan-jalan di Eropa
Kalau nyebrang tinggal nyebrang aja. Karena mengutamakan jalan kaki kan, jadi mobil pasti berhenti kalau kita jalan. Kalau di Indonesia kita takut, kita lihat kanan kiri dulu. Tapi kebiasaan di Indonesia kebawa ke sini ya. Aku kadang diam dulu, mobilnya diam dan aku diam. Oh iya, kayak lupa kan kita tinggal jalan aja ya, sebenarnya mereka akan diam gitu. Yang aku bilang tadi mereka masih bilingual. Jadi yang atas ini Finnish, yang bawah ini Swedish. Bahasanya tuh masih ada dua bahasa, masih ada warisan sejarah. Guys, ini saking dinginnya ya, air di bawah jembatan jadi beku. Oh my god. Ini kayak di bawah jembatan gitu. Banyak juga sih mirror sama pilok-pilok gitu. Ada park di jalan kita ke Sibelius, bisa buat olahraga guys. Omni Gym. Dan ini gak main-main ya alatnya ya, gak kayak di Indonesia. Di Indonesia berkarat semua. Let's go. Oh, ada matahari, enak banget sih. Mesinnya benar-benar gak main-main guys. Ada beratnya juga. Keren banget. Terus di depan gymnya itu lake, danau. Wah, keren banget. Kita udah selesai exercising sebentar doang. Yang lanjut jalan ke Sibelius Park. Dan ternyata yang exercise banyak loh. Mereka pakai fasilitas publik untuk olahraga. Danaunya cantik banget. How cold Helsinki. Jadi es. Ini water power generator. Kalau kalian dengerin, itu ada lagunya guys. Kita lewat di Helsinki Stadium. Guys, di sini banyak pupu di sana. Ya karena banyak yang bawa anjing jalan ya. Kayak di jalannya banyak trap, banyak pudok. Kita stop by Kmart. Di sini udah pakai euro lagi ya. Ah, seperti biasa bakery-nya menggoda. Oh, ini kayak yang tadi di cruise ship. Roti-roti seperti biasa. Kacang-kacangan. Ice cream banyak banget guys. Ada yang cup gede juga. There, in the fruit section. Buah-buah cepat saji. Di sini tuh candy banyak banget.
Ini kayaknya licorice deh. Ya ini licorice. Ya, ini lebih banyak guys, 3-4 euro, oke lah. 2 microwave. Ada Thai curry, ada tikka masala. Pizza. Pizzanya murah guys, cuman 3 euro. Gede. Kayak kita beli pizza aja deh buat malam. Salami. Kayaknya kita beli yang meat lover aja. Ini apa ya? Kayaknya ini aja deh. Thank you. Scan sendiri, bungkus sendiri, bayar sendiri. Belanjanya tadi di Kmart. Murah-murah guys. Lumayan buat stok cemilan dan makanan siap saji. Sepertinya kita sudah sampai di Sibelius Park. Monumennya di sana. Kelihatan nggak sih? Ini kita ke sana aja lah ya. Wah, dingin banget dan jalannya licin. Cici, careful, ini licin. Nah, ini monumennya, Sibelius Monumen. Ini namanya Sibelius Monumen. Jadi Sibelius Monumen ini dibuat untuk komposer yang berasal dari Finland, Finnish komposer namanya John Jan. Gimana bacanya ya? Jan Sibelius. Yang buat juga artis dari Finland. Dan ini menang beberapa kali sculpture competition. Dan ini sculpture dari John Sibeliusnya. Dan ini monumennya. Ini ada ukiran-ukiran juga gitu. Wah, keren banget. Detail banget. Di situ danau. Di depannya monumen ini tuh ada lake. Nah, ini bagus guys. Ada rumah-rumah juga. Oh, itu cafe. Ini cafe ini lumayan terkenal. Namanya Cafe Regatta. Ini kita coba lihat sana ya. Di Finland itu disebut negara dengan 1000 lakes. Karena in total di Finland aja mereka itu punya 187.088 lakes in total. Banyak banget. Kayak berapa kali kita jalan tadi kan kita juga lihat beberapa ada danau, ada 2 atau 3. Kafenya antri guys. Cafe ini emang terkenal sih, apalagi kalau pas lagi winter ada salju. Karena dia tuh bagus, lihatnya langsung kayak ke lake-nya gitu. Terus banyak salju esnya gitu. Jadi kita lihat kalau lagi winter gini ya. Ramai banget guys. I think dia ramai for a reason. Karena I think this is the reason. Karena kita tuh bisa minum di pinggir danaunya. Gini. Dan kalau winter danaunya ini tuh jadi es. Jadi dia terkenal karena itu. Tapi ini dingin banget sih.
kambing yang di sana juga. Wah, aku ketemu mereka terus katanya only for kids. Coba ya tadi. 3, 2, 1, wih. Aku Dingin? takut ini putus guys. Enggak lah. Tapi gak apa-apa sih. Strong rope-nya. Wih. Dari Cafe Regatta, aku mau ajak kalian ke Temple Church atau Church of Rock. Jadi gereja ini tuh dibuat dari batu atau di batu. Di Google sih masih buka. Jadi kita coba langsung ke sana ya, lumayan jauh. Dari sini sekitar 1,7 kilo. Seperti biasa, jalan kaki. Dengan dinginnya Helsinki. Tadi yang di Cafe Regatta itu rame, antri. Tapi mostly yang aku lihat itu semua turis sih, bukan orang lokal. Ya karena memang dia terkenalnya di turis ya. Jadi ya pasti turis yang banyak antri. Yang di sebelah sini, ini kayaknya lebih ke influence Rusianya ya, bentuknya kotak-kotak gitu. Dan danau di depan. Nah di pinggir danau ini banyak yang jualan loh. Kayak ada bar-bar gitu. Ini sama kayak yang di Oslo. Ini juga sauna guys. Tapi tempatnya kayak gak banyak, cuma satu. Terus di sana ada satu. Ya aku bilang yang tadi, bangunan di sini itu cenderung kayak kotak-kotak semua gitu. Beda banget lah kalau misalnya kayak dibandingin di Scandis kayak Copenhagen kemarin, Oslo sama Stockholm. Ini lebih ya, kalau menurut aku ini lebih ke kayak Russian architecture site-nya ya, kotak-kotak semua. Tapi di sini kalau dibandingkan sama 3 negara sebelumnya, di sini lebih banyak turis, lebih banyak tour. Karena tadi kayak di Sibelis Monument aja, ya kita cuma berapa menit di sana, tapi kayak ada satu bus datang. Kayaknya kalau dari bahasanya itu rombongan kayak tour dari Filipina. Begitu itu selesai, datang lagi satu bus lagi. Kalau dari bahasanya seperti itu dari China. Jadi kalau di Helsinki kayaknya memang mungkin lebih terkenal ya untuk turis-turis. Atau mungkin karena mereka mau lihat aurora. Jadi karena Helsinki kan juga mungkin kayak hubnya, mereka berhenti dulu baru mereka ke tempatnya Lapland atau Rovaniemi untuk lihat aurora. Jadi makanya lebih banyak turis di sini. Akhirnya sampai di Temple Liaukio Church. Nih, luarnya udah batu. Jadi dia tuh dibuild into a solid rock. Ini eksteriornya beneran di batu guys. Ditumbuhin sama ilalang juga. Ada card, greeting cards. Bahasanya juga beda-beda. Ada Albanian, Amharic. Banyak guys. Kanada, Indonesia. Nih, dia dibuat dari rock. Gereja ini selesai dibangun itu tahun 1969. Benar-benar dari batu. Dan atasnya itu memang dibuat biar ada cahaya alami dari skylight. Terus ini dari chopper dome-nya. Organsnya pun ini juga dibuat sama pembuat organs terkenal gitu di sini.
lihat dari bagian atasnya. Ini dari bagian depannya. Dan fun fact-nya, gereja ini, gereja The Church of Rock ini, dia itu nggak punya bell. Jadi bellnya itu dari recording. Dan di depannya ini ada Santa Mini Market, lucu banget. Ada jual-jual souvenirs, Christmas souvenirs. Ini tampak depan gerejanya. Gak kelihatan kayak gereja ya, karena benar-benar ini rock semua. Ditanamin pohon bahkan. Oh ya, tapi gereja ini entrance-nya bayar ya guys. Itu 8 euro. Jadi sekitar 160.000. Entrance fee-nya 8 euro. Oke, dari sini kita mau balik dulu guys. Udah 3:30. Udah mulai sunset. Udah mulai agak gelap. Tapi karena agak jauh, hotel kita tuh 2,5 kilo. Kita mau pesan Bolt. Kita udah di hotel. Udah bisa check-in. Kita mau turun ke bawah. Mau masak. Ada pizza. Nasi porang. Sama mie instan. Kita microwave pizza sama mie instan. Indomie rasanya bisa 2 kali lipat lebih enak. Kalau apa? Enggak di sini. Sekian cerita di hari pertama di Helsinki. Di hari kedua besok kita akan keliling Helsinki lagi dan juga kita akan nyebrang ke salah satu pulau yang deket banget dari sini. Thank you so much for watching dan jangan lupa subscribe channel ini. Bye!